Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih dibayangi ketakutan soal kekuatan rudal Iran yang memiliki jangkauan jauh. Netanyahu kemudian mengadu kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal mimpi buruk Israel gara-gara rudal Iran. Netanyahu meminta kepada Trump agar jangkauan rudal Iran harus dibatasi hingga 480 km saja untuk kerusakan besar yang ditimbulkan di Israel. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 16 Juli, permintaan itu disampaikan Netanyahu saat berkunjung ke Amerika Serikat. Netanyahu berupaya menghilangkan kemampuan rudal Iran dengan tujuan memulai kembali perang tanpa menghadapi resiko apapun termasuk kerusakan wilayahnya yang meluas. Di sisi lain, Iran sendiri telah memiliki persenjataan rudal balistik dan jelajah jarak pendek, menengah, dan jauh yang tergolong masif serta canggih. Rudal-rudal tersebut juga telah dibatasi jangkauannya hingga 2000 km. Sementara rudal-rudal yang dipakai Iran untuk menggempur Israel memiliki jangkauan sekitar 1568 km. Presiden AS Donald Trump ini telah memberikan ultimatum kepada Rusia untuk menerima kesepakatan damai di Ukraina ini dalam waktu 50 hari. Dalam ultimatum ini, Trump mengancam Rusia akan menghadapi sanksi yang cukup berat terhadap ekspor energinya. Bahkan ultimatum ini telah memberi Kremlin waktu tambahan untuk melanjutkan serangan musim panasnya. Nah, informasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin ini telah berulang kali menyatakan setiap kesepakatan damai ini harus dan mengharuskan Ukraina untuk menarik diri dari 4 wilayah yang dianeksasi Rusia secara ilegal pada September 2022. Namun rupanya hal ini tidak pernah sepenuhnya direbut. Kemudian ungkapan dari Putin ini juga ingin Ukraina ini membatalkan tawarannya untuk bergabung dengan NATO dan menerima pembatasan yang cukup ketat terhadap angkatan bersenjatanya, yaitu tuntutan yang memang telah ditolak dengan Kiev dan juga sekutu baratnya Tribuners. Menanggapi yang tadi, ultimatum dari Trump, ini Rusia benar-benar menolak untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang tentunya yang berada di Ukraina sana. Dan perjanjian ini memang diusulkan untuk perjanjian damai dalam 50 hari begitu. Namun dari sisi Rusia ini tidak dapat menerima. Rusia ini menyerukan negosiasi lanjutan dan juga bersikeras invasi yang diperintahkan oleh Presiden Putin ini akan berlanjut terus hingga tujuannya tercapai. Kemudian menanggapi dengan ancaman Trump untuk mengenakan tarif sekunder 100% kepada negara-negara yang berbisnis dengan Rusia, ini jika pemerintahan Putin tidak menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang dalam jangka waktu tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov ini mengatakan pada Selasa bahwa segala upaya untuk mengajukan tuntunan ini terutama ultimatum tidak pernah dapat diterima. Dan informasi ini menurut kantor berita milik pemerintah Rusia. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan membombardir wilayah Lebanon. Kali ini Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon pada Selasa 15 Juli 2025. Sumber keamanan Lebanon mengatakan terdapat 5 tentara Hizbullah yang tewas dalam serangan Israel tersebut. Serangan Israel itu pun menjadi serangan paling mematikan sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diterapkan pada November 2024 lalu. Israel menargetkan wilayah Wadi Fara di Lembah Beka.
Lokasi tersebut dikenal dengan markas atau basis aktivitas Hizbullah. Dilansir dari The Jerusalem Post, serangan itu menargetkan kamp pelatihan Hizbullah yang berada sekitar 100 km di Lebanon. IDF mengatakan pihaknya juga menyerang pusat penyimpanan amunisi mereka. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa serangan itu menyiratkan pesan khusus kepada Hizbullah. Israel mengatakan melalui serangan itu mereka siap menyerang Hizbullah di mana saja. Adapun sejak gencatan senjata diterapkan, Israel sendiri kerap melakukan serangan terhadap Hizbullah.